Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu al-balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala. Dan sebagaimana biasa, sebelum melanjutkan pelajaran baru, maka kita review secara umum bahwa ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Dan sudah kita selesaikan materi pada ilmu ma'ani yang berisi tentang al-kalam, al-qasar, al-ijazu, wal-itnabu, wal-musawa, dan terakhir tentang al-waslu, wal-faslu. Dan kita juga sudah mengambil sebagian dari ilmu bayan, di mana sudah kita selesaikan tentang at-tashbih, juga tentang al-majazul mursal. Lalu kita akan pelajari tentang al-isti'arah, dan setelahnya kita akan pelajari al-kinayah. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada nomor 3 yang berwarna kuning, yaitu tentang al-isti'arah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan langkah kita memahami apa yang telah Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala tuliskan dalam kitabnya ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Beliau hafizahullah taala mengatakan al-babu tsalits al-isti'arah wa fihi khamsatu dhawabita. Ad-dhabitul awwalu al-isti'aratu hiya tashbihun حذف أحد طرفيه. الضابط الثاني أركانه 3: مستعار منه مستعار له. الضابط الثالث أنواعها 2: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الضابط الرابع الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. الضابط الخامس الاستعارة المكنية هي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. Pada bab ketiga ini, beliau hafizahullah taala mengatakan al-isti'arah, atau bahasa kita itu majas metafora. Kaidah pertamanya bahwa isti'arah adalah tasbih atau penyerupaan yang dibuang salah satu dari 2 rukun utamanya. Kita tahu bahwa rukun utama dari sebuah tasbih adalah al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Maka pada isti'arah ini salah satu dari musyabbah atau musyabbah bihnya dibuang. Bisa jadi yang dibuang adalah musyabbahnya atau yang dibuang adalah musyabbah bihinya. Kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya alif lam ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu untuk menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Pada kaidah kedua, beliau mengatakan bahwa rukun isti'arah ada 3, yaitu musta'ar, sifat yang dipinjamkan. Kemudian yang kedua musta'ar minhu, lafadz yang darinya dipinjam perumpamaan atau musyabbah bihi.
Dan yang ketiga adalah musta'ar lahu atau lafadz yang untuknya dipinjamkan perumpamaan, itu musyabbah. Jadi rukunnya ada 3, musta'ar, kemudian musta'ar minhu, musta'ar lahu, atau bisa kita bilang musta'ar, kemudian musyabbah bihi dan musyabbah gitu. Contohnya pada firman Allah SWT dalam surat Maryam ayat keempat, Allah berfirman, washta'ala ra'su syaiba. Ini ucapan Nabi Zakaria ya. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ya, secara asal ishta'ala itu artinya adalah menyala. Jadi seolah beliau mengatakan dan kepalaku telah menyala dengan uban gitu. Nah, maka di sini kata ishta'ala atau masdarnya adalah isti'al, ini adalah musta'ar. Isti'al artinya nyala. Kemudian ada sesuatu yang dibuang di sini, yaitu an-nar. Uban diserupakan dengan an-nar. Tapi narnya tidak disebutkan, dan nar ini namanya adalah musta'ar minhu. Adapun musta'ar lahunya atau musyabbahnya adalah asyaib. Ya, di sini nyala api diserupakan dengan warna putih dari uban. Jadi ada 3 hal ya, ada nyala, ada api, dan ada uban. Di sini apinya tidak disebutkan karena syarat dari isti'arah adalah salah satu dari rukun tasbih harus dibuang, rukun utamanya, imam musyabbahnya atau musyabbah bihi. Ya, yang dibuang di sini adalah musyabbah bihinya. Selanjutnya pada kaidah ketiga, beliau mengatakan bahwa macam isti'arah ada 2, ada isti'arah tasrihiyah, lalu ada isti'arah makniyah. Apa itu isti'arah tasrihiyah dan apa itu isti'arah makniyah? Beliau akan sebutkan pada kaidah keempat. Di kaidah keempat beliau mengatakan bahwa isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang disebutkan musyabbah bihinya. Jadi kalau musyabbah bihinya disebutkan, disebut isti'arahnya adalah isti'arah tasrihiyah. Sorha yusorrihu, tasrih itu maksudnya menyebutkan secara jujur, asal katanya sorha yusorrihu. Ya, contohnya ra'aitu asadan fil ma'rokati. Jadi di sini disebutkan kata asad. Saya melihat singa di medan perang. Tentu singa adalah musyabbah bihi. Jadi musyabbahnya adalah seorang laki-laki yang pemberani. Seorang laki-laki musyabbah, kemudian singa musyabbah bihi. Yang disebutkan di sini adalah musyabbah bihinya. Musyabbahnya dibuang. Maka isti'arah model seperti ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah karena disebutkan musyabbah bihinya. Kenapa tidak kita bilang bahwa asad ini adalah singa betulan? Benar-benar saya melihat seekor singa di tengah kancah peperangan. Ya, karena biasanya kalau lagi ada peperangan ya hewan tidak berani mendekat. Maka kata asad ini tidak bisa kita bawa kepada makna aslinya, tapi harus kita bawa kepada makna majaz, yaitu aku melihat seorang lelaki pemberani di medan peperangan. Tapi kita ungkapkan dengan kata aku melihat seekor singa di tengah medan perang. Kaidah kelimanya, beliau menyebutkan bahwa isti'arah makniyah adalah isti'arah yang tidak disebutkan musyabbah bihinya dan diisyaratkan dengan salah satu hal yang selalu menyertainya. Jadi kali ini yang disebutkan adalah musyabbahnya. Musyabbahnya disebutkan, musyabbah bihinya yang dibuang.
Tapi setelah membuang musyabbah bihi ini, kita harus menyebutkan atau mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan erat dengan musyabbah bihi yang dibuang ini. Contohnya, kalau kita mengatakan gharrada syairu bi qasidatin, seorang penyair telah berkicau dengan qasidahnya. Jadi di sini berkicau itu biasanya dipakai untuk burung, maka seorang penyair di sini ini musyabbah dan burung adalah musyabbah bihi. Yang disebutkan musyabbahnya, musyabbah bihinya dibuang. Yang disebutkan penyair, kemudian musyabbah bihinya yaitu burung dibuang. Tapi setelah kita membuang kata burung ini harus kita sebutkan sesuatu yang berkaitan erat dengan burung, yaitu berkicau. Jadi seorang penyair telah berkicau dengan qasidahnya. Jadi di sini kita sedang menyamakan seorang penyair dengan seekor burung yang berkicau. Dan orang Arab dibilang seorang penyair telah berkicau dengan qasidahnya itu nggak marah gitu, karena mereka ambil sisi baiknya bahwa burung itu biasanya bersiul atau berkicau dengan suara yang bagus. Jadi orang ini sedang dipuji bahwa dia sedang melantunkan sebuah qasidah atau syair panjang yang bagus. Qasidah sendiri artinya dalam ilmu sastra Arab itu adalah syair yang baitnya lebih dari 6, disebut sebagai qasidah. Ya, itu saja yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Materi berikutnya insya Allah adalah tentang al-kinayah yang masih masuk dalam bab ilmu bayan, itu bab terakhir dalam ilmu bayan. Fa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa zadakum ilman nafi'a. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.